Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 Oktober 2025, Minggu biasa ke-27 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda dan Innocentius Henry. Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah berfirman kepada kita melalui nabi-nabi dan menyatakan kasih-Mu yang sempurna dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, agar hati kami terbuka untuk mendengar suara-Mu hari ini. Seperti nyanyian Mazmur, marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bimbinglah kami dalam penyembahan ini, supaya iman kami bertumbuh seperti benih sesawi yang Engkau tanam. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Habakuk, bab 1 ayat 2-3, dilanjutkan bab 2 ayat 2-4. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini. Buratlah pada loh batu, agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah
Mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 6-8 dan ayat 13-14. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,'
dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Benih iman di tengah banjir Jakarta. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Shalom Alaihim. Bayangkan hiruk-pikuk Jakarta di musim hujan yang tak kenal ampun, di mana langit kelabu pekat menyelimuti gedung-gedung pencakar langit seperti selimut basah yang menekan dada. Jalanan becek di pinggiran kota, seperti di sekitar Kali Ciliwung yang meluap, dipenuhi genangan air coklat keruh yang mencerminkan lampu neon warung makan yang berkedip-kedip di malam hari, menciptakan pantulan berwarna merah dan kuning seperti darah neon di trotoar retak. Di tengah kekacauan itu, berjalan seorang pria bernama Joko, seorang sopir ojek online dari kampung kumuh di Tanah Abang. Gambarkan dirinya dalam imajinasi Anda. Helm hitam usang yang basah kuyup, jaket kuning lusuh dengan logo aplikasi yang pudar, motor Honda tua berwarna biru pudar yang berderit setiap kali melewati lubang jalan, dan wajahnya yang dicerabut asap knalpot. Kulit sawo matang yang berkerut seperti kulit mangga kering, mata coklatnya penuh dengan campuran kelelahan kota dan harapan yang redup seperti lampu jalan yang sering padam. Setiap pagi, saat fajar menyingsing dengan cahaya abu-abu yang lembut menyusup melalui kabut polusi tebal, Joko bangun sebelum azan subuh bergema dari masjid terdekat. Ia memeriksa motornya di garasi sempit yang terbuat dari seng berkarat. Dindingnya diterangi oleh sinar pagi yang memantul seperti permata kecil di tetesan air hujan yang menetes dari atap bocor. "Tuhan," gumamnya suatu hari. Suaranya parau seperti jeritan Habakuk di tengah kehancuran, bergema di antara klakson yang saling bertabrakan. "Berapa lama lagi aku berteriak, tetapi engkau tidak mendengar. Aku berseru penindasan, tetapi engkau tidak menolong. Mengapa engkau biarkan aku menyaksikan kejahatan ini? Banjir yang merenggut dagangan tetangga seperti air bah yang melahap warung kayu. Calo tiket yang meneror halte bus antar kota dengan suara kasar di bawah terowongan gelap. Dan pertikaian antar pedagang kaki lima yang membuat darah panas mengalir seperti air liu di selokan mampet." Joko ingat cerita nenek moyangnya.
digambarkan dalam foto-foto hitam putih di dinding rumah kontrakannya. Bagaimana mereka pindah dari desa ke kota besar ini dengan harapan hijau, tapi malah terjebak di labirin beton yang sama, di mana hujan deras naik seperti kolom air ilahi yang memaksa evakuasi. Ia sendiri merasa seperti itu. Hiruk-pikuk hidupnya penuh kelaliman, di mana tetangga saling tuduh curi sinyal wifi atau rebutan lahan parkir sempit. Bayangan mereka yang panjang bertabrakan di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tangan memohon di pinggir jalan protokol. Malam itu, setelah order terakhirnya selesai di tengah hujan deras yang menciptakan tirai air seperti dinding kaca buram, Joko duduk di warung kopi pinggir jalan. Api kompor gas kecil menari-nari, lidak-lidaknya berwarna jingga dan merah, menerangi wajahnya yang basah oleh air hujan dan keringat. Ia memegang sebuah batu kecil yang ia ambil dari pinggir sungai. Permukaannya kasar seperti trotoar Jakarta, berwarna abu-abu kehitaman di bawah cahaya neon. Catatlah penglihatan ini, bisiknya, mengingat kata-kata Tuhan kepada Habakuk. Guratkan pada loh batu agar mudah terbaca. Penglihatan itu menanti saatnya, tetapi segera terpenuhi. Nantikanlah, akhirnya pasti datang. Dengan ujung kunci motornya yang tajam, Joko menggores batu itu. Sebuah gambar sederhana, pohon mangga yang tertanam di banjir, batangnya coklat tua bengkok, daun hijau lebar bergoyang, akarnya menjuntai ke air coklat gelap yang bergelombang. Simbol iman yang mustahil seperti yang Yesus ceritakan kepada para rasul. Tapi iman Joko bukanlah sesuatu yang besar. Ia seperti biji sesawi, kecil, bulat, berwarna kuning kecoklatan, tersembunyi di balik saku jaketnya yang basah. Siap ditanam di tanah kota yang keras seperti aspal panas. Ia ingat pesan dari seorang sahabat lama di grup WhatsApp gereja. Seperti Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Joko pernah merasa malu. Malu karena ia takut bersaksi tentang Tuhan di tengah obrolan sopir ojek yang penuh canda kasar tentang politik korup. Bayangan lampu rem mobil yang merah menyala menciptakan wajah-wajah lelah di kaca spion. Malu karena sahabatnya yang dipenjara demi keadilan sosial digambarkan dalam berita TV sebagai sosok berjubah sederhana di balik jeruji besi berkarat, dan ia hanya bisa berdoa dari kejauhan dengan tangan terangkat ke langit berawan. Pagi berikutnya, banjir datang lebih ganas, seperti tirai air tebal yang menyelimuti jalan tol dalam kota, menghapus garis marka dan mengubah dunia menjadi sungai berlumpur yang menggerakkan ban berderit. Motor Joko tergelincir di genangan. Helmnya hampir terlepas. Hati penuh ketakutan yang dingin seperti air banjir yang meresap ke sepatu. Tuhan, tambahkanlah iman kami, serunya. Menggemakan doa para rasul, suaranya hilang ditelan deru air dan klakson panik. Di pinggir jalan yang tergenang,
Ia menemukan motornya terjebak di selokan mampet berisi sampah plastik berwarna-warni, dan di sampingnya sebuah pohon mangga liar yang entah bagaimana bertahan di trotoar sempit. Batangnya tebal dan berlekuk seperti lengan pekerja bangunan yang kuat. Daunnya hijau subur berkilau di bawah semburat sinar matahari yang menembus awan. Buahnya kecil-kecil menggantung seperti permata kuning yang matang. Joko berlutut di air setinggi betis, seperti mazmur yang ia hafal. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Air matanya jatuh ke genangan, membasahi akar pohon itu yang menjalar seperti vena-vena kehidupan di bawah aspal retak. Dengan kekuatan yang tiba-tiba mengalir, bukan dari dirinya, tetapi dari Roh Kudus yang diam di dalam, seperti hembusan angin sejuk yang membersihkan bau amis banjir dari udaranya, Joko mendorong motornya, membalut rantainya dengan kain lap kotor yang berwarna abu-abu, dan membawanya pulang melewati jalan yang kini diterangi pelangi tipis setelah hujan reda. Sepanjang jalan ia bernyanyi pelan. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Suaranya bergema lembut di antara gedung-gedung yang basah oleh guyuran, menciptakan genangan air kecil yang memantulkan langit biru. Saat tiba di kampung, tetangga-tetangganya berkumpul di bawah pohon beringin besar yang daunnya bergoyang seperti tangan bertepuk. Mata mereka penuh keraguan yang mencerminkan cahaya neon warung. Bagaimana kau lolos banjir itu? Tanya seorang, wajahnya diterangi garis-garis kekhawatiran. Joko tersenyum lemah, mengeluarkan batu yang digoresnya. Permukaannya kini berkilau di bawah lampu jalan kuning. Ini penglihatan Tuhan, katanya. Orang sombong tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup berkat imannya. Ia menceritakan tentang pohon mangga di trotoar, tentang iman kecil yang menggerakkan gunung. Bayangkan pohon itu dalam pikiran Anda. Akarnya menembus beton, daunnya hijau cerah kontras dengan genangan coklat. Simbol harapan yang tak tergoyahkan. Tak ada mujizat spektakuler. Tak ada pohon yang berpindah banjir dengan gelombang air yang bergulung dramatis. Tetapi hati tetangganya mulai melunak seperti tanah setelah hujan. Air mata mereka berkilau seperti embun pagi di daun pisang. Seorang ibu membagikan nasi bungkus terakhirnya yang hangat beraroma ikan asin. Tangannya yang kasar kini terbuka seperti bunga Kamboja menghadap timur. Malam itu Joko duduk lagi di warung kopi, tapi kali ini bersama keluarganya yang wajahnya diterangi cahaya jingga kompor yang hangat, menciptakan lingkaran kebersamaan di tengah kegelapan kota. Ia mengikat pinggangnya seperti hamba dalam perumpamaan Yesus. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba akan berkata, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan. Joko melayani mereka dulu, menuang kopi hitam panas dari termos besi, membagi gorengan renyah yang uapnya mengepul seperti doa naik ke surga, sebelum menyentuh piringnya sendiri. Tangannya yang lelah kini penuh damai. Demikian jugalah kamu, kata Yesus dalam hatinya.
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tak ada ucapan terima kasih yang diharapkan. Hanya sukacita sederhana dari ketaatan, seperti bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit kota yang jarang terlihat, berkedip seperti mata Tuhan yang tersenyum. Hari-hari berikutnya, Jakarta tak berubah. Banjir masih datang dengan air liu yang membara seperti bara kemarahan. Calo masih mengintai dari balik halte bus antar kota dengan bayangan hitam mereka yang menyeramkan. Tetapi benih imannya bertunas, digambarkan dalam visi Joko sebagai tunas hijau kecil yang muncul dari trotoar retak. Dikelilingi kupu-kupu kota seperti lebah madu yang berterbangan. Ia mengobarkan karunia kecilnya, mengajar anak-anak kampung bernyanyi mazmur di bawah pohon mangga yang ia rawat dari bibit trotoar. Daun-daunnya hijau segar bergoyang di angin, buahnya menggantung manis seperti janji Tuhan. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ingatnya dari bait pengantar. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Order ojolnya bertambah satu. Seorang penumpang tetap yang datang berdiri seolah dituntun tangan gembala agung yang tak terlihat. Langkahnya ringan di atas aspal yang kini mulai hijau di pinggirannya dengan rumput liar. Joko tak lagi berteriak sendirian. Ia menanti penglihatan Tuhan dengan hati yang lembut. Tahu bahwa iman bukan tentang kekuatan besar, tetapi kerendahan hati yang setia, seperti pohon mangga yang akarnya dalam, menahan banjir demi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, cerita Joko adalah cerminan kita hari ini di Minggu Pekan Biasa yang ke-27. Di bawah warna liturgi hijau yang melambangkan harapan yang tumbuh seperti tunas di trotoar Jakarta. Di tengah banjir kehidupan, penindasan berita-berita yang seperti air bah, keraguan di hati kita yang seperti genangan air kotor, firman Tuhan memanggil kita untuk menanam benih iman, bukan menunggu mukjizat raksasa. Bayangkan itu semua dalam hati Anda. Jalanan yang berubah taman, pohon mangga yang berbuah, penumpang yang pulang, semua lahir dari iman kecil yang teguh. Satu pesan utama dari firman hari ini adalah, orang benar akan hidup berkat imannya. Iman yang teguh, tak malu bersaksi dan rendah hati sebagai hamba yang mengubah gurun menjadi taman kasih Tuhan. Seperti Joko, mari kita katakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah Roh Kudus mengobarkannya hari ini dan selama-lamanya dengan warna-warni kehidupan yang cerah dan abadi. Ya Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, yang telah menjanjikan kekuatan bagi yang lemah dan istirahat bagi yang letih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Bantu kami mengobarkan karunia iman kami, agar kami tak malu bersaksi dan tak mengeraskan hati terhadap suara-Mu. Seperti hamba setia, mampukan kami untuk selalu melayani-Mu dan sesama kami dalam kerendahan hati, dan biarlah hidup kami menjadi saksi bagi kasih-Mu yang kekal. Kami mohon ini melalui Roh Kudus dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.